kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we learn about direct indirect speech, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, ada banyak sekali peristiwa di mana kita harus menjelaskan sebuah aksi atau kejadian yang terjadi, dan biasanya kita harus mengulang apa yang diucapkan oleh orang lain. Peristiwa yang tersebut dapat meliputi situasi sosial seperti mengirim email pekerjaan, presentasi atau proposal bisnis dalam bahasa Inggris. Saat kita harus menjelaskan apa yang dikatakan oleh orang lain, kita dapat menggunakan dua macam jenis cara berbicara, yaitu direct speech dan indirect speech. Untuk lebih jelasnya, akan Miss Nanda jelaskan secara detail ya. Check it out. Direct speech repeats or quotes the exact words spoken. When we use direct speech in writing, we place the words spoken between quotation marks and there is no change in this word. We may be reporting something that's being said now, for example, a telephone conversation, or telling someone later about a previous conversation. Jadi intinya ketika kita ingin menggunakan kalimat langsung atau direct speech dalam menulis, kita harus menempatkan kalimat tersebut di antara tanda kutip ya. Dan tidak ada perubahan dalam kata-kata ini. Kita mungkin melaporkan sesuatu yang sedang dikatakan sekarang atau saat ini, contohnya seperti percakapan saat menelpon. Nah, atau nanti kita akan memberitahu seseorang tentang percakapan yang sebelumnya kita ucapkan. Oke, sekarang kita bahas indirect speech. Reports or indirect speech is usually used to talk about the past, so we normally change the tenses of the words spoken. We use reporting verbs like say, tell, ask, and we may use the word that to introduce the reported words. Inverted commas are not used. Indirect speech refers to reproducing another person's exact words. When we use reported speech, we are usually talking about the past. If the reporting verbs is in form of the simple past tense or the past perfect tense, the tenses, pronoun, and adverb of place, the reported words will change. Indirect speech atau kalimat tidak langsung biasanya digunakan untuk membicarakan tentang masa lalu. Jadi, umumnya kita merubah tenses dari kata yang telah diucapkan tersebut. Kita biasanya menggunakan kata kerja laporan seperti say, tell, ask, and, dan kita juga biasanya menggunakan kata that untuk memperkenalkan dari reported words tersebut. Selain itu, ketika kalian ingin merubah kalimat direct speech menjadi indirect speech, kalian tidak perlu menambahkan koma atau menggunakan koma dalam membuat kalimatnya, berbeda dengan kalimat indirect speech yang harus menggunakan koma. Oke, selain tidak menggunakan koma dalam membuat kalimat indirect speech, kalian juga harus memperhatikan dalam mengubah kalimat direct speech menjadi indirect speech, kalian juga perlu mengubah tensesnya, pronoun, dan juga adverb of place. Oke, sebelum belajar lebih jauh, kalian harus perhatikan secara detail perbedaan rumus antara direct speech yang dirubah menjadi indirect speech untuk tiap jenis kalimatnya, oke? Firstly, yang akan kita bahas adalah direct speech yang diwakili oleh present simple diubah ke indirect speech menjadi past simple. For example, she said, I study English today. Berubah menjadi she said, she studied English that day. Nah, dari sini bisa kalian lihat ya perbedaannya secara jelas dari present simple yang diubah menjadi past simple. Present simple menggunakan kata kerja pertama, studies, diubah menjadi kata kerja kedua untuk mewakili past simple, yaitu studied. Dan juga, kalian lihat nih, adverb of place-nya juga berbeda. Dari today berubah menjadi that day. Secondly, kita akan merubah kalimat direct speech-nya menggunakan present continuous diubah menjadi indirect speech-nya, yaitu berubah menjadi past continuous tense. For example, she said, I am studying English
Now berubah menjadi she said she was studying English. Dan nah, di sini bisa kalian lihat ya, bedanya to be am berubah menjadi was dan now berubah menjadi then. Kita akan merubah direct speech-nya dari present perfect dirubah menjadi indirect speech-nya, yaitu menjadi past perfect. For example, she said I have studied English this morning. Berubah menjadi she said she had studied English that morning. Oke, dari sini bisa kalian lihat ya, yang berubah itu have berubah menjadi had dan this morning berubah menjadi that morning. Oke, next, jika direct speech-nya itu past simple, maka untuk indirect speech-nya berubah menjadi past perfect. For example, she said I studied English yesterday. Berubah menjadi she said she had studied English the day before. Nah, bisa kalian lihat ya, past simple-nya itu menggunakan kata kerja kedua dari study, yaitu studied. Nah, berubah menjadi past perfect, yaitu kata kerja keduanya diwakili oleh had. Nah, lanjut, studied di sini itu bukan kata kerja kedua ya, tapi kata kerja ketiga. Karena perfect selalu menggunakan kata kerja ketiga. Selain itu, untuk adverb of time-nya berubah ya, dari yang tadinya yesterday menjadi the day before. After that, jika direct speech-nya menggunakan past continuous, maka indirect speech-nya berubah menjadi past perfect continuous. For example, she said I was studying English. Berubah menjadi she said she had been studying English. Nah, dari sini bisa kalian lihat ya, past continuous-nya itu menggunakan to be was plus verb ing. Nah, berubah menjadi past perfect continuous, yaitu past-nya diwakili oleh had, yaitu kata kerja kedua dari have atau has, dan perfect-nya itu harus menggunakan kata kerja ketiga, yaitu been, yaitu kata kerja ketiga dari is, am, are. Nah, dan yang terakhir harus menggunakan verb ing sebagai perwakilan dari continuous-nya. Lastly, jika direct speech-nya menggunakan future simple, maka indirect speech-nya berubah menjadi future simple in the past, yaitu dari will berubah menjadi menggunakan would. For example, she said, I will study English tomorrow. Berubah menjadi she said she would study English the following day. Finally, sebelum Miss Nanda akhiri penjelasan materi hari ini, yang terakhir, jika kalian menemukan kalimat direct speech menggunakan past perfect, seperti ini contohnya, she said, I had studied English. Maka, kalian tidak perlu merubah kalimat tersebut. Jika kalian ingin merubahnya menjadi indirect speech, maka kalimatnya tetap menjadi she said that she had studied English. Okay, that's all for me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum.